Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Roma 1 ayat 16-17, firman Tuhan mengatakan bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Ini ayat yang sudah sangat populer, sering dikhotbahkan dan sering diperdengarkan. Apa sebenarnya maksud kalimat ini? Injil artinya adalah kabar baik. Jadi kuasa Allah artinya kemampuan atau kekuatan Allah. Jadi kabar baik itu adalah kemampuan atau kekuatan Allah yang menyelamatkan. Artinya kemampuan atau kekuatan Allah yang membebaskan manusia dari dosa. Tentu dosa di sini harus dimengerti. Bukan hanya menyangkut perbuatan yang dilakukan, tetapi potensi melakukan perbuatan itu yang harus selalu kita ingat. Harus selalu kita ingat, seseorang yang tidak berbuat salah bukan berarti hidup dalam ketidakbersalahan. Seseorang yang tidak berbuat dosa bukan berarti tidak ada keberdosaan. Yang mau diselesaikan ini adalah keberdosaan atau keberadaan salah karena adanya potensi dosa di dalam diri seseorang itu. Kalau Injil hanya menyelamatkan manusia dari perbuatan dosanya, maka tidak perlu ada kebenaran yang diajarkan dalam Injil. Dan juga tidak perlu Roh Kudus. Tuhan Yesus juga tidak perlu 3,5 tahun memberitakan kebenaran dan menjadi teladan. Jika dia datang menjadi anak tukang kayu namun tidak dibaptis dan tidak disalib, berarti dia hanya menyelesaikan akibat perbuatan dosa, tetapi tidak menyelesaikan potensi dosa atau kodrat dosa di dalam diri manusia. Jadi justru kebenaran Injil dan Roh Kudus merupakan kuasa Allah untuk menyelesaikan atau menuntaskan masalah keberadaan manusia yang berpotensi memberontak kepada Allah. Sebab selama masih ada potensi dosa, saudaraku, berarti masih ada potensi untuk memberontak. Hal kebersalahan dan keberdosaan itu bukan hanya ditentukan dengan perbuatan dosa yang dilakukan, tetapi potensi dosa di dalam dirinya. Jadi kalau kita mau masuk ke langit baru bumi baru, apalagi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, engkau dan saya harus menerima penggarapan Allah supaya potensi dosa di dalam diri kita itu diremukkan. Bukan diremukkan saja, dihancurkan, diluluh lantahkan. Inilah kabar baik itu. Kabar baik terkait dengan kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan diisi dengan yang lain. Kabar baik adalah kuasa dari Allah yang bisa menyelesaikan masalah keberdosaan manusia. Titik. Jangan diisi yang lain. Ya. Jadi potensi dosa itu yang akan dihabisi, yang akan diluluh lantahkan kuasa dari Allah ini, melalui kuasa dari Allah ini. Kata baik tentu harus diisi dengan pengertian yang benar. Dalam sejarah gereja sampai hari ini, detik ini, telah terjadi banyak sekali penyimpangan terhadap pengertian Injil. Kata baik ini sering diartikan sebagai cara mudah menginjakkan kaki ke surga. Makanya orang-orang Kristen yang naif sering berbangga diri memiliki Tuhan Yesus. Karena mereka merasa sudah memiliki cara yang mudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Padahal tidak begitu, saudaraku. Banyak orang Kristen yang naif yang mencibir perbuatan baik lalu berkata, kamu berbuat baik atau tidak? Berbuat baik apapun tidak akan selamat. Karena keselamatan bukan karena perbuatan baik. Kan banyak orang begitu kan.
Ya, keselamatan itu bukan dari usahamu. Ya, maka jadi dari itu saudaraku, itulah yang diajarkan secara implisit bahwa keselamatan tidak perlu disertai perjuangan. Perjuangan itu dipandang sebagai sikap yang tidak menghargai anugerah. Seakan-akan dengan perjuangan itu dipandang sebagai menyangsikan kasih karunia yang diberikan oleh Allah. Dan perbuatan baik itu sering dicurigai sebagai usaha mendapatkan keselamatan dengan cara sendiri, dengan kekuatan sendiri. Bahkan dikesankan pula bahwa di dalam anugerah, manusia hanya menerima apa saja yang ditentukan oleh Allah. Bagi orang Kristen pada umumnya, Allah sudah menentukan mereka masuk surga. Ironis kan saudaraku? Dan ironisnya lagi, pemikiran ini sudah terpola menjadi sebuah sebuah pola berpikir, sebuah pandangan spiritual, sebuah pandangan hidup atau landasan berpikir yang kuat, premis yang kuat dalam hidup seseorang. Dan cara berpikir seperti ini dikaitkan dengan kabar baik sebagai cara mudah masuk surga tanpa perjuangan. Ini bahaya, saudara. Dan ini boleh saya sebut sebagai sebuah kesalahan. Dan kesalahan ini fatal. Dan kesalahan ini diwariskan dari tahun ke tahun, puluhan tahun ke puluhan tahun, dari abad ke abad. Bahkan sebenarnya saudaraku, banyak orang Kristen yang mengiyakan tentang pandangan ini. Sehingga cara berpikirnya, premisnya, bahwa keselamatan itu sudah otomatis dimiliki orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejatinya ini adalah kemelesetan cara berpikir terbesar yang membuat banyak orang Kristen tidak pernah mengalami dan memiliki keselamatan. Dengan cara berpikir yang salah, maka seseorang bisa kehilangan keselamatannya. Karena penyelesaiannya hanya penyelesaian akibat perbuatan dosa, tetapi tidak pernah menyelesaikan potensi dosa itu. Padahal Alkitab berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ironis ya saudaraku, akibat salah pengertian terhadap kekristenan itu telah membuat kekristenan menjadi sekedar agama dan bukan lagi jadi jalan hidup. Jangankan jalan hidup, kekristenan hari ini menjadi jalan keluar dari masalah-masalah duniawi. Gimana gak punya duit, gimana gak punya jodoh, gimana bayar hutang, gimana ini dan itu, tentang hal-hal dunia. Sangat cetek sekali, jadi rendahan saudaraku. Itu yang terjadi hari ini. Hanya sekedar agama, artinya begini, kekristenannya diwarnai atau menekankan liturgi dan standar norma etika umum saja. Memang mereka tidak mengajarkan orang Kristen jadi jahat, enggak sih saudaraku. Tetapi mereka mengajarkan seseorang sampai mereka tidak mengerti maksud dan tujuan keselamatan. Padahal hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang berdiri di mimbar itu harus bertanggung jawab penuh kepada keselamatan dari setiap jemaatnya yang mendengar kebenaran yang disampaikan. Kalau pendeta-pendeta rohaniawan tidak menyampaikan maksud dan tujuan keselamatan itu dengan clear, dengan jelas dan utuh, bahaya saudara. Maka manusia-manusia yang mendengarkan kebenaran yang tidak utuh itu, yang tidak penuh dengan kebenaran sejati itu, tidak akan pernah menjadi manusia sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Dan lambat laun kekristenan seperti itu akan menjenuhkan dan akan ditinggal banyak pengikutnya karena tidak ada pesonanya. Pesona ilahinya nggak ada. Maka harus dipikirkan hal ini. Dan pendeta-pendeta harus bisa mengajarkan secara praktis bagaimana menerapkan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan hari-hari. Maka saya di dalam gereja lokal saya lebih menyorotkan bagaimana
hidupmu di dalam hari-hari hidup, di dalam keluargamu dulu. Keluargamu dulu, keluarga intimu, keluarga besarmu, keluarga rohanimu. Disitulah engkau bertarung untuk mempraktekkan Kristus menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus dalam hari-hari hidup. 24 hours 7 days. Renungkan ini saudaraku. Biar kehidupan kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ini hari Minggu, jangan lupa ibadah on site, jangan online. Dukung gerejamu, dukung pelayanan yang ada di gerejamu, support yang bisa kau support, baik tenagamu, pemikiranmu, doamu, finansialmu, semua yang bisa kau support, berikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja lokalmu. Dan doakan terus pemimpin-pemimpinmu yang ada di gereja lokalmu. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.